Shalom, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kali ini saya akan membawakan khotbah tentang etika Kristen untuk memenuhi tugas agama Kristen oleh Ibu dosen Mary Pardede. Terima kasih Ibu buat kesempatannya. Pada kesempatan ini saya akan membawakan tentang khotbah etika mahasiswa Kristen. Etika yang dituntut dan dibenarkan Alkitab. Etika itu sumbernya ialah iman kepada Allah, dan acuannya itu ialah kasih. Kita percaya etika itu sendiri, asas yang menentukannya ialah Taurat Allah, yaitu hukum Taurat, dan tujuan yang merajainya ialah kemuliaan Allah. Inilah ukurannya secara ringkas yang dapat saya tangkap. Dan etika Kristen itu sendiri, khususnya kepada mahasiswa, kita memiliki kewajiban besar untuk menyinari terang dan hukum Allah. Dan Injil di dalam hal ini yaitu manusia merupakan gambaran Allah yang sudah seharusnya kita menjalankan perintah-perintah yang melaluinya kita bisa mendengarkan suara hati yang Allah anugerahkan kepada manusia. Mungkin ketika kita dalam menjalankan perintah Allah, kita mengalami banyak kegelisahan. Yang perlu kita lakukan adalah kembali melihat isi hati kita, apakah kita sudah benar-benar merasa dekat dengan Tuhan kita, atau bahkan kita sebaliknya tidak memiliki hubungan yang karib dengan Allah. Salah seorang teolog, Agustinus, pun pernah berkata, kita gelisah dalam hati sehingga kita tidak menemukan ketentraman di dalam Allah. Demikian pun dapat saya katakan, suara hati kita, kegelisahan kita, sehingga kita akhirnya takut kepada pembuat hukum, hakim dan penolong tertinggi, yaitu Allah Bapa Yesus Kristus. Dan pada saat ini kita sedang menghadapi, Indonesia sedang menghadapi wabah COVID-19. Kegelisahan pun terjadi dalam setiap kita, setiap orang, setiap pribadi merasa gelisah tentang wabah yang melanda negeri kita. Kebijakan-kebijakan pemerintah pun protokol kesehatan tidak lagi diperhitungkan untuk menertibkan diri kita. Kita pun berada pada puncak kegelisahan, pada puncak kejenuhan dan sebagainya. Lantas bagaimana kita sebagai mahasiswa Kristen memiliki etika dalam menanggapi situasi ini? Jika kebijakan perintah tidak lagi berpengaruh serta protokol kesehatan tidak lagi menertibkan kehidupan sosial kita, maka sudah saatnya kita pada puncak yang demikian kita kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana caranya? Melihat kembali akan sama hal yang terjadi dalam hidup kita, serta mengamati dan mendengarkan suara hati kita. Dengan begitu saya percaya kita akan diarahkan dan menemukan titik solusi dengan kita mendengarkan suara hati akan perintah Allah, dan demikian juga kita bisa mengambil keputusan agar hidup kita jauh lebih tertib dan damai. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana seorang mahasiswa berperilaku sesuai dengan etika Kristen itu sendiri. Perilaku yang akan saya bahas adalah tingkah laku yang terkait dengan interaksi mahasiswa. Nanti saya akan memberikan beberapa poin tentang etika mahasiswa terhadap sesamanya di lingkungan kampus. Mahasiswa dengan dosen, contohnya pertama, mahasiswa dengan agama Kristen, mahasiswa dengan mahasiswa, dan mahasiswa dengan sosial lingkungannya. Pertama, tentang mahasiswa dengan pendidikan agama Kristen. Sebagai seorang mahasiswa perlu disadari bahwa tugasnya adalah belajar. Kita percaya untuk mencapai keberhasilan sebagai seorang mahasiswa perlu mengalokasikan waktu yang lebih untuk belajar. Contohnya kita bisa memanfaatkan media sosial untuk membrowsing hal-hal yang menambah wawasan kita. Dan juga untuk nilai EPK, target cepat lulus, untuk segera bekerja, dan target lainnya tergantung pribadi mahasiswa masing-masing. Kita harus merencanakan itu dalam diri kita, dan kita mulai meyakini dan melakukannya untuk mencapainya itu semua. Dalam mencapai keberhasilan juga kita perlu motivasi sebagai mahasiswa, khususnya sebagai mahasiswa mercubuana harusnya dilandasi oleh ajaran Kristen, yaitu kita harus menjadi garam dan terang, dan pastinya itu dilandasi oleh kasih. Dalam mengejar cita-cita kita tidak boleh mengalahkan segala cara. Misalnya malas belajar, tidak mau bertanya, dan mencontoh itu tidak patut. Kedua, saya akan membahas tentang hubungan mahasiswa dengan mahasiswa sebagaimana mestinya dalam kehidupan perkuliahan. Sebagai mahasiswa Kristen, kita harus menerapkan ajaran kasih yang
mungkin dapat kita aplikasikan, dan kesediaan kita untuk menolong sesama itu kita harus tunjukkan di dalam kehidupan kita. Mau berbagi pengetahuan, kita harus bersikap ramah satu sama lain, kompak, tidak boleh menyombongkan diri, dan kita harus belajar memaafkan kesalahan teman. Ketiga, tentang mahasiswa dengan dosen. Di sini saya mempercayai suatu hal tentang dosen adalah perwakilan orang tua di lingkungan kampus kita. Dosen dapat kita anggap sebagai atasan atau orang tua kita di dunia kampus. Seperti itu tertulis pada Kolose 3 ayat 22 yang berbunyi, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan." Ajaran ini jelas menggambarkan agar mahasiswa mentaati dosen ataupun aturan yang berlaku di kampus. Lebih jauh lagi saya akan bahas tentang ketaatan mahasiswa bukan karena motivasi oleh keinginan mendapatkan pujian atau sekedar mencari muka atau IPK, tapi saya percaya melakukan ini semua kita melalui hati. Kita percaya kita melakukan ini dengan tulus, tidak untuk dilihat orang lain, tetapi tentang urusan kita dengan Tuhan. Menurut saya adalah keunggulan etika Kristen adalah mahasiswa tidak menjadi orang munafik di kampus. Jika dosen tidak masuk kelas atau berhalangan, kita merasa senang dan tidak belajar. Tetapi jika dosen berada di kelas, kita bertindak seolah-olah memperhatikan. Tetapi bagaimana jika dosen atau pengajar orang yang sangat menjengkelkan, orang yang galak, kejam, dan killer? Bolehkah kita menghormatinya? Jawabannya adalah Alkitab sangat tegas, yaitu tidak. Dalam 1 Petrus 2 ayat 18 dikatakan, "Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketaatan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis." Lihat betapa jelasnya Tuhan meminta untuk kita kepada orang yang mempunyai posisi di atas kita. Poin yang terakhir, mahasiswa dengan lingkungannya. Kehidupan di luar kampus juga merupakan kunci keberhasilan kita dalam studi kita. Seorang mahasiswa, jika kehidupan di luar kampus berjalan dengan baik, tentu itu akan menghindari gangguan fisik ataupun gangguan mental, sehingga kita dapat lebih fokus untuk mencurahkan waktu dan pikiran kita pada pelajaran. Kehidupan yang baik di luar kampus dapat kita lakukan seperti menjadi contoh yang baik di lingkungan di mana mahasiswa tersebut berada, berperilaku, bertutur kata yang baik, berupaya mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya di masyarakat sebagai wujud pengabdian. Misalnya di gereja bisa. Yang terakhir, mengembangkan ilmu pengetahuan di luar kampus. Dan kesimpulan yang dapat saya berikan pada khotbah saya ialah, kita seorang mahasiswa Kristen haruslah kita sadari bahwa perilaku dan segala tindak tanduk kita tidak terlepas dari pengamatan orang lain. Orang lain melihat kita dan kita adalah sebagai kitab yang terbuka. Untuk itu, mahasiswa Kristen harus dapat memberikan contoh yang baik atau panutan. Mahasiswa kita berharap dapat menjadi garam dan terang di luar, bukan hanya di rumah atau di kampus. Di mana saja kita berada, kita dapat menjadi garam dan terang. Menjadi garam dan terang artinya adalah seorang mahasiswa dapat membuat kehidupan ini sebagai sosial masyarakat menjadi damai dan sejahtera. Atau dengan kata lain, dapat saya simpulkan memberikan cita rasa yang lebih baik. Menjadi pelita artinya sebagai seorang mahasiswa dapat memberikan contoh atau menjadi terang, sehingga dapat menjadi panutan bagi orang lain dan tidak menjadi batu sandungan dalam permasalahan-permasalahan yang merugikan dia sendiri atau mungkin juga orang lain. Menjadi terang ataupun garam tersebut perlu didasari oleh ajaran Kristen, yaitu melakukan perbuatan dan menjadikan contoh yang baik bagi orang lain, dan didasarkan kepada kasih Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Untuk kita dapat melakukan itu semua, kita harus memiliki best time, waktu yang terbaik. Itu jam-jam doa kita lebih lagi ditinggalkan untuk pujian dan penyembahan, agar kita lebih peka lagi terhadap sesama dan terhadap Tuhan. Terima kasih, sekian khotbah dari saya. Shalom.